Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat berjumpa selalu keluarga Allah dalam baiknya. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu nyata bagi hidup kita, setiap pribadi, keluarga dan persekutuan yang sungguh-sungguh mau bertobat. Dengan itu kita menghayati dan mengakui penyertaan Tuhan yang akan terus berlaku dalam hidup orang percaya di dalam Kristus Tuhan. Karena itu, marilah memuliakan Dia dalam ibadah ini, dalam tuntunan tema Aku telah mengasihinya. Pujian NKB 7, nyanyikan lagu yang baru. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu, damainya besertamu. Dalam kehidupan, seringkali kita melanggar kehendak Tuhan, entah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mengecewakan hati Allah yang setia mengasihi kita. Mari dengan kesungguhan hati kita terbuka mengaku dosa-dosa kita dengan berkata, ini kami yang berdosa kepadamu, ampunilah kami ya Tuhan.
tentu dengan terbuka mengampuni dan anugerahnya diberikan kembali. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mari dengarkan petunjuk hidup baru firman Tuhan demikian. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bermazmur dari Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat yang 21. Kita baca secara berbalasan, tulisan keluar. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu yang membaca tulisan di dalam. Pengakuan dosa.
Kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatanku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Lepaskanlah aku dari utang darah. Ya Tuhan, bukalah bibirku, sebab Engkau tidak berkenan pada kurban sembelihan. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Tunjukkanlah kebaikan kepada Sion menurut perkataanmu. Maka Engkau akan berkenan pada kurban yang layak. Kita merespon dari kirim jemaat ayat 5 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami bersama-sama bersekutu di rumah-Mu pada malam ini. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang terus kami alami dalam seluruh keberadaan hidup kami.
Pembacaan yang pertama dari Yeremia pasal 4 ayat 11 sampai 12, dilanjutkan ayat 22 sampai 28. Yeremia pasal 4 ayat 11 sampai 12, dilanjutkan pasal 22 ayat 22 sampai 28. Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah negeri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin yang keras datang atas puncakku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur bau dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan mukanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah menyatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Pembacaan 32 terambil dari 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 hingga ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 12 hingga ayat 17. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Sebab aku tahu pada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Saya baca. Saya ulangi, saya baca. 1 Timotius 1 ayat 12 hingga ayat 17. Ucapan syukur atas segala anugerah Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang telah menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Sekalipun aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang yang ganas, namun aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya padaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang tidak berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal.
Semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, aku bersukacita bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang menerimanya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa kita bisa beribadah bersama pada saat ini. Semua sehat, puji Tuhan sehat. Kenapa Pak Pendeta? Sehat. Dan mungkin ada di antara kita yang kurang sehat, saya kurang sehat, tetapi kita bersyukur bahwa kita dikasih kekuatan oleh Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan sungguh-sungguh telah mengasihi kita dan akan terus mengasihi kita. Amin. Tema kita sepanjang minggu ini adalah, boleh kita baca bersama karena itu ditujukan pada diri kita masing-masing. Kita mulai, kita mulai. Boleh bersama-sama. Aku telah dikasihinya. Yang pintar bahasa Toraja, di Kamaseno. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, biasanya orang yang sukses itu, orang yang terkenal itu hanya
dengan pengakuan yang sangat mengejutkan karena tidak biasa ketika dia mengatakan, akulah yang paling berdosa dari antara semua orang, aku adalah yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara, pengakuan ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun seseorang, seterkenal apapun dia, orang itu tetap punya kekurangan, punya kelemahan, bahkan berdosa. Dan dari tema ini, sebagai bagian dari kesaksian iman Paulus yang mengatakan, aku telah dikasih Dia memberikan perlindungan kepada kita bersama. Kira-kira seperti apa kasih Allah yang dirasakan oleh Paulus, sehingga kasih Allah itu begitu kuat di dalam dirinya, bahkan ketika dia di penjara, ketika dia menderita, ketika ancaman maut datang kepadanya karena dia sebagai rasul, dia tidak melepaskan imannya. Lalu kita bertanya, kena sesuatu atau Pak Kamasinan pengelola perasaan ketuaan. Kira-kira kasih Allah seperti apa yang dipahami, yang dialami oleh Paulus, sehingga dia tetap kuat percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaannya. Mari kita perhatikan pembacaan kita dari pertama Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Yang pertama, kasih Allah yang dirasakan oleh Paulus yang membuatnya tetap teguh, tetap percaya kepada Tuhan adalah kasih yang menjangkau orang yang tidak layak. Kasih Allah yang menjangkau orang yang tidak layak. Lalu pertanyaannya, seperti apa ratu kesalahan Paulus, dosa yang dilakukan oleh Paulus sehingga dia mengatakan dari antara semua orang ini saya yang paling berdosa. Seperti apa dosa Paulus sehingga dia mengatakan saya yang paling berdosa dari semua orang dan yang paling mensyukuri merasakan kasih Allah dalam kehidupannya. Mari kita lihat di ayat yang ke-13. Aku tadinya seorang penghujat, penganiaya, dan orang ganas. Bukan tindakan yang biasa, tetapi kalau mungkin di Indonesia orang yang sudah menghujat, orang yang sudah menganiaya, orang yang ganas, mungkin tempatnya sudah di penjara. Dan dalam catatan saya memahami tentang arti penganiayaan dari bahasa Yunani. Kata ini menggambarkan seseorang dengan kebiasaan berbicara fitnah, penghujat. Paulus mengaku dirinya adalah penghujat, yang berarti orang yang berbicara jahat, orang yang memfitnah, orang yang mengatakan perkataan-perkataan yang melukai orang lain. Itu penghujat. Dan Paulus membuat tuduhan
disiksa, dianiaya. Jadi masa mengeluh ke Paulus, lalu dia juga menyebut dirinya sebagai penganiaya. Dalam terjemahan bahasa Yunani, penganiaya itu menunjuk pada gambaran seseorang yang dengan penuh nafsu mengejar, digambarkan sebagai seseorang yang mengejar buruannya. Semangat sekali untuk mendapatkan buruannya, dan Paulus seperti itu. Dia benar-benar ganas, kejam, dan bukan orang yang menilai. Dia yang menilai dirinya. Saya adalah orang yang ganas. Karena cara hidupnya seperti itu, Paulus dengan jujur mengatakan, saya adalah orang yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dari dosa kebiasaan yang dilakukan oleh Paulus, kategori kriminal kan elektro. Kalau dia sudah penganiaya, dia penghujat, dia ganas, maka dia kategori kriminal, penjahat. Dan Paulus tidak malu mengatakan, saya adalah penghujat, saya adalah penganiaya, saya adalah orang ganas. Artinya Paulus mau mengatakan, saya adalah orang yang paling tidak layak di hadapan Allah, tetapi sekaligus mendapatkan anugerah dari Tuhan. Dan bukti kasih Allah dalam kehidupan Paulus juga dalam kehidupan kita. Tidak hanya ketika Bapak Ibu Saudara kita semua berbuat baik, bersikap baik, benar, tetapi kasih Allah juga tetap kita alami, tetap kita rasakan, justru ketika kita tidak layak dan masih berbuat kesalahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di titik terendah yang dialami oleh Paulus ketika dia menghujat, menganiaya, sangat membenci orang percaya, dan juga dia menghujat Tuhan Yesus karena dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan di titik terendah itu, kasih Tuhan menjamah hatinya. Kasih Tuhan menjamah hidupnya. Saya membayangkannya secara sederhana, membahasakannya secara sederhana dalam kehidupan pribadi kita, ya, tentang kasih Allah yang merangkul. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, melakukan mengecewakan, atau bahkan memaafkan orang tua kita, lalu orang tua kita tidak mempersalahkan, sekalipun tidak menyetujui apa yang kita lakukan, tidak mempersalahkan dalam arti tidak menghakimi kita, tidak menghukum kita, tetapi dalam titik terendah yang kita alami, yang kita hadapi, apakah itu kesalahan, apakah itu masalah, apakah itu pergumulan,
Dan kasih orang tua kita itu terbatas, tetapi kasih Allah yang merangkul kita, yang memeluk kita, yang menjangkau kita di titik terendah, jauh lebih besar. Dan karena itu kasih Allah yang sangat dirasakan oleh Paulus di titik terendahnya yang membuat dia semakin kuat, semakin setia, dan tidak meragukan kasih Allah. Bahkan dia bersyukur tentang kasih Allah, anugerah Allah pada dirinya sebagai orang yang sangat tidak baik. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kasih Allah tidak terhalang oleh perilaku hidup kita, kesalahan kita, dosa kita. Allah yang pertama menjangkau kita, mengasihi kita, karena Allah yang Maha tahu apa yang terjadi dalam hidup kita dan apa yang kita lakukan. Allah selalu lebih dahulu mengasihi kita, menyelamatkan kita. Ada lagu itu, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Bahkan ketika kita menjauh dari Allah, kasih Tuhan tetap ada, menjangkau kita. Yang kedua, yang terakhir, dari ayat 14 sampai ayat 16, kasih seperti apa yang dirasakan oleh Paulus di dalam keberdosaannya adalah kasih Allah yang mengampuninya, kasih Allah yang mengubahkan hidupnya secara total, dan kasih Allah yang memberdayakan dirinya menjadi pelayan Tuhan. Paulus berkata, kasih karunia Tuhan itu telah dikaruniakan dengan limpahnya, dengan luar biasanya, dengan tidak terbatas, tidak terpahami, yang baginya notabene dia adalah penjahat, penganiaya, orang yang ganas sekali, kayak tidak punya perasaannya kalau kita membaca kisahnya. Tetapi Tuhan mengampuninya, Tuhan mengubahkan hidupnya, dia dipakai oleh Tuhan sebagai pemberitaan Injil. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan bacaan kalimat Paulus, akulah yang paling berdosa. Ini kalimat ini menarik. Akulah yang paling berdosa. Artinya Paulus tidak menuju orang lain, namun engkau telah berdosa. Paulus tidak menghakimi orang lain. Keluarga itu keluarga yang berdosa. Keluarga itu keluarga yang tidak punya perasaan. Paulus menunjuk kepada dirinya bahwa dialah yang paling berdosa. Dia tidak menunjuk kepada orang lain. Dia tidak mempersalahkan orang lain. Itu artinya ketika kasih Allah menyentuh, mengubahkan, mengampuni Paulus, maka hatinya diubahkan. Bukankah seperti itu? Orang yang merasakan kasih Allah, orang yang disentuh oleh kasih Allah akan berubah. Pasti ada perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Dia tidak sama lagi seperti Paulus
yang dulunya dia mengatakan aku tadinya seorang pemuja, pembina, tetapi ketika diampuni oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, maka mulutnya yang memfitnah, yang memfitnah menjadi mengeluarkan perkataan yang benar, bahkan mulutnya dipakai untuk memberitakan kabar baik kepada orang. Kalau yang tadinya dia adalah penganiaya yang tidak pakai perasaan, tidak punya perasaan menyiksa orang, maka setelah dia diubahkan oleh Allah, setelah dia diampuni oleh Allah, maka dia mengasihi orang dengan tulus. Standar kasih yang dipakai untuk mengasihi orang dalam pelayanannya adalah kasih Allah yang dialaminya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita harusnya, bukan kadang-kadang, harusnya kita menempatkan diri kita selalu seperti Paulus. Saya layak paling berdosa. Bukan mengatakan keluarga itu, orang itu, jemaat itu, kelompok itu. Tetapi kita mau mengatakan juga kepada diri kita sendiri bahwa saya yang paling berdosa, karena itu saya butuh diubahkan. Saya yang paling berdosa, karena itu saya perlu ditolong. Saya yang paling berdosa, karena itu kita butuh dikoreksi dengan positif. Kita butuh diingatkan. Karena ketika kita membangun kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa dan mau mengakui keberdosaan kita, maka ketika kita mengakui dosa kita, itu menjadi pintu bagi kita untuk merasakan kasih Allah, merasakan anugerah Allah, merasakan karunia Allah dalam kehidupan kita. Pengakuan dosa itu adalah pintu pemulihan. Bapak Ibu akan membaca Mazmur 51. Daud dalam pengakuan dosanya ketika dia menghampiri Batseba, kasihanilah aku ya Tuhan. Dia berkumpul dengan dosanya. Dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Dia mengakui semua dosanya. Dan pengakuan itu menjadi pintu pemulihan bagi dirinya. Sehingga dia pun di dalam pengampunan Tuhan siap untuk menjadi saksi Tuhan. Di ayat yang ke-16, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Bukalah bibirku supaya mulutku memberikan puji-pujian kepadamu. Kasih Allah yang menjangkau Paulus, kasih Allah yang
kesalahan kita mau bertobat dan menerima kasih-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kasih Allah menyentuh hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, mengubahkan Paulus yang sangat jahat. Tujuan perubahan dari perilaku, pola pikir, perilaku dan sikap hati adalah penyata bahwa kasih Allah benar-benar hidup di dalam diri Paulus, hidup di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena perubahan hidup itu adalah tanda, adalah indikator, adalah petunjuk pada diri kita, bahkan menjadi saksi yang paling kuat bahwa kasih Allah benar-benar sudah bekerja di dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau terjadi perubahan seperti yang ditunjukkan oleh Paulus, oleh Daud, dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita mensyukuri anugerah Tuhan di dalam kasih-Nya yang menjangkau kita setiap kita berada di titik terendah dalam hidup kita. Kita mensyukuri kasih Allah yang mampu kita, yang melimpahkan kita, yang memberdayakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehadiran kita, kehadiran Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara menjadi kesaksian tentang kasih Allah yang dilihat, dirasakan oleh setiap orang. Amin. Tuhan memberkati. Mari saudara kita masuk dalam satu. Mari bersama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Kristus. Berikanlah kepada kami akan kami Mari bersama-sama kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Tuhan Allah, yang kami berdoa khusus, baik yang memberikan keutamaan Kristus, kesehatan, maaf dan kepada
dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan persembahan kita, dan persembahan kita pada saat ini dari Mazmur 51 ayat yang ke-19. Korban sembelihan pada Allah tiada jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian dari PKJ 153 ayat 1 sampai ayat 23. Pakailah seluruh hidupmu.
kasih-Mu yang memampukan kami menjalani kehidupan kami dalam berbagai keadaan, dalam berbagai perjuangan, dalam berbagai kondisi. Karena kami percaya kasih Tuhan nyata menjangkau hidup kami bahkan ketika kami berada di titik terendah kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas kasih sayang-Mu yang tidak berkesudahan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sekalipun kadang-kadang kami mengabaikan-Mu, menjauhi-Mu, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Kudus-Mu menolong kami bersama-sama, menghidupkan kasih-Mu di dalam hati kami, bahkan menyentuh hati kami dengan kasih. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di dalam berbagai pekerjaan usaha, rencana setiap warga jemaat, memberikan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan, dan memberkati setiap jeripaya warga jemaat. Dan minggu yang akan kami jalani dalam keyakinan iman, kami percaya Tuhan pun terus mengasihi kami dan menolong kami bersama-sama. Terima kasih untuk berbagai berkat Tuhan yang Engkau kurniakan dalam kehidupan keluarga-keluarga, bahkan pribadi-pribadi di dalam jemaat-Mu. Baik itu pertambahan usia, berbagai sukacita, keberhasilan, perjumpaan, dan relasi di dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu menjadi sumber sukacita kebahagiaan. Terima kasih Bapa. Ya Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu, berkatilah pengerjaan lift yang sedang dikerjakan di jemaat pada saat ini. Kami percaya Tuhan sumber pertolongan, sumber berkat akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan sehingga lift ini bisa selesai dengan baik, dan setiap orang tua kami yang rindu datang beribadah dalam segala keterbatasan fisik mereka, saudara-saudara kami yang sakit dan terbatas secara fisik,
sebab Dia mengasihi orang yang sungguh-sungguh bertobat dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujian Kidung Jemaat 388 selamat datang Yesus untuk mengantar kita